Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru seputar P3K Guru di tahun 2022-2023. Yang mana di sini ada semacam kabar terbaru ya dari BKN soal jadwal pengumuman P3K Guru untuk P1, P2, P3 dan P4 ya akhirnya terjawab. Jadi ini merupakan penjelasan terbaru dari BKN terkait kepastian pengumuman apakah sudah ada atau belum. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar P3K Guru di tahun 2022-2023. Baik, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja to the point ke informasinya. Jadi di sini perlu rekan-rekan ketahui bahwasanya ada isu yang beredar ya, ada isu yang beredar bahwasanya katanya ya pengumuman hasil seleksi P3K Guru di tahun 2022-2023 katanya diumumkan hari ini tanggal 14 Februari tahun 2023. Katanya ya diumumkan hari ini. Itu adalah isu yang banyak merebak di kalangan guru honorer, bahkan ada di salah satu kolom komentar di channel ini ya. Jadi perlu rekan-rekan pahami bahwa Kemendikbudristek itu sama sekali belum mengeluarkan statement terkait tanggal pasti untuk pengumuman hasil seleksi. Ternyata info terbaru dari Kemendikbudristek itu sendiri bahwasanya untuk pengumuman hasil seleksi itu pada pertengahan bulan ya. Jadi pada pertengahan bulan berarti kita menunggu mulai tanggal 12 ya, 12 sampai tanggal 25 ya, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, minggu ketiga dan minggu keempat mulai tanggal 19 sampai tanggal 25. Adapun statement yang mengatakan bahwa pengumuman itu hari ini tanggal 14, kita tunggu saja apakah statement atau isu ini benar atau hanya isapan jempol belaka. Karena kenapa? Sama sekali Kemendikbudristek ataupun BKN belum mengumumkan tanggal pastinya ya. Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan tanggal 14, kita tunggu saja karena ini kita lihat ya masuk ke minggu kedua, minggu ketiga seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, terkait dengan hal ini tentunya kita perlu memahami juga terkait dengan informasi dari Ibu Prof Nunuk sebelumnya bahwa salah satu alasan ya sehingga pengumuman ini dipending atau ditunda yaitu karena ada optimalisasi formasi ya, sehingga nantinya dengan adanya optimalisasi formasi Ibu Prof Nunuk mengharapkan agar jumlah ASN P3K yang diterima itu jauh lebih banyak lagi seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian kalau kita cek lagi di sini bahwasanya ini adalah contoh ya, contoh kategori P1 sampai P4 yang sangat berpotensi untuk lolos menjadi ASN P3K melalui pemenuhan kriteria di kondisi awal ataupun kondisi akhir. Contoh ya, bagi P1 kondisi awalnya itu dapat penempatan, berarti secara otomatis kondisi akhirnya itu sudah resum. Jadi tidak perlu mengikuti seleksi kompetensi, berarti nantinya itu sisa menunggu pengangkatan saja seperti itu ya. Kemudian untuk P2 kondisi awalnya itu adalah bisa lanjut daftar, kemudian kondisi akhirnya itu adalah sudah resume. Kemudian untuk seleksi kompetensinya itu sisa mengikuti seleksi observasi. Nah, begitu seterusnya Bapak Ibu ya, dan mudah-mudahan saja yang masuk dalam kategori ini itu bisa diangkat tahun ini. Kemudian di sini ada informasi penting ya atau kabar terbaru dari Badan Kepegawaian Negara soal jadwal pengumuman P3K Guru ya untuk P1 sampai P4 ya. Nah, di sini kita lihat bahwasanya
Badan Kepegawaian Negara atau BKN itu menyampaikan ada kabar terbaru ya terkait jadwal pengumuman P3K guru. Kabar ini mungkin bisa bikin guru prioritas 1 atau P1 sampai P4 sedikit lega atau malah kecewa. Jadi ada dua kemungkinan ya. Ada dua kemungkinan info terbaru dari BKN ini apakah membuat P1 sampai P4 itu lega atau justru membuat kecewa. Nah, di sini info dari Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Suharmen, ada pertemuan dari Kemendikbudristek ya pada tanggal 9 sampai tanggal 11 Februari. Berarti di bulan Februari ini, tepatnya di tanggal 9 sampai tanggal 11 Februari sebenarnya ada pertemuan antara Kemendikbudristek ya dengan Badan Kepegawaian Negara. Nah, di sini kita bisa cek lebih spesifik lagi Bapak Ibu. Nah, di sini dikatakan namun dia mengaku belum mendapatkan laporan hasil pertemuan 3 hari tersebut. Jadi tanggal 9 sampai tanggal 11 kemarin BKN itu diundang Kemendikbudristek untuk melakukan pengolahan hasil seleksi P3K guru. Nah, jadi ini tentunya menjadi kabar gembira karena akhirnya Kemendikbudristek ya di tanggal 9 sampai tanggal 11 itu sudah mengundang BKN ya untuk melakukan pengolahan hasil seleksi P3K guru ya, kata Bapak Suharmen kepada jpnn.com. Nah, di sini katakan Deputi Suharmen mengungkapkan sebelum tim BKN memenuhi pertemuan tersebut, dia sempat menitipkan beberapa pesan penting untuk Kemendikbudristek. Jadi di sini Bapak Suharmen itu seolah menitipkan ya beberapa pesan penting untuk Kemendikbudristek Bapak Ibu ya. Nah, kira-kira apa pesannya, kita coba telusuri lebih dalam lagi. Di sini dikatakan bahwasanya salah satunya adalah kalau Kemendikbudristek memang akan mengolah sendiri hasil seleksi P3K guru, ya silakan dilakukan. Itu kata Deputi Suharmen, penting agar jelas siapa yang harus bertanggung jawab kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan ke depan. Jadi istilahnya di sini BKN ya mempersilakan kepada Kemendikbudristek, andaikan misalkan Kemendikbudristek itu ingin mengolah sendiri hasil seleksi P3K guru. Bahkan di sini kita lihat BKN itu mempersilahkan Bapak Ibu ya, tetapi nantinya di sini harus siap bertanggung jawab Bapak Ibu ya kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan ke depannya, seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, di sini katakan kalau Kemendikbudristek mau mengelola sendiri silahkan, jangan sampai ketika ada masalah BKN ikut terseret dengan alasan pengolahan ini sudah dilakukan bersama BKN, seperti itu ya. Itu yang harus kita pahami dan kita cermati. Kemudian di sini dikatakan juga Deputi Suharmen berharap ya ada solusi yang lebih baik dan kepastian bagi para guru honorer. Ditanya apakah sudah ada titik temu antara BKN dan Kemendikbudristek soal jadwal pengumuman P3K guru, dia mengaku belum tahu. Berarti sampai sekarang ini sejak artikel ini dirilis ternyata BKN juga belum klop ya dengan Kemendikbudristek terkait jadwal pengumuman ya P3K guru. Bahkan di sini BKN mengatakan, dalam hal ini Bapak Suharmen Deputi itu beliau mengaku belum mengetahuinya. Nah, tentunya ini kabar buruk sebenarnya Bapak Ibu ya, ini kabar buruk di tengah isu-isu yang berhembus bahwa pengumuman itu nantinya akan tetap diumumkan di bulan Februari. Mudah-mudahan saja ya tidak mengganggu jadwal pengumuman ya P3K guru terkait dengan ketidakadanya titik temuan antara BKN dengan Kemendikbudristek, seperti itu. Kemudian di sini kita lanjutkan lagi Bapak Ibu guru yang terhormat. Di sini dikatakan setahu saya masih ada formasi yang berubah dan harus disandingkan kembali dengan data awal. Mungkin bisa tanya kepada Kemendikbudristek ya, betul sekali ya. Kemudian di sini kita lihat Bapak Ibu yang terakhir. Di sini katakan beliau berharap Kemendikbudristek memberikan kepastian jadwal pengumuman hasil seleksi P3K guru. Ini agar kecurigaan masyarakat
akan terjadinya manipulasi data itu bisa diminimalisir. Jangan sampai istilahnya peserta P1 sampai P4 berpikir ada permainan, karena makin lama diumumkan hasilnya akan berpotensi nilainya diubah-ubah juga. Nah, ini adalah info dari BKN melalui Deputi Suharmen ya. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.